Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Dalam lembaran sejarah panjang peradaban manusia, bumi ini pernah diguncang oleh para penguasa besar. Mereka bukan sekadar raja biasa yang hanya memimpin satu negeri atau satu bangsa, melainkan penguasa yang bentangan kekuasaannya meliputi hampir seluruh muka bumi. Jumlah mereka sedikit, tidak lebih dari 4 orang, namun nama-nama itu kekal terukir dalam catatan sejarah dan dalam riwayat para ulama. 2 di antara mereka berasal dari kalangan orang-orang beriman yang kekuasaan dan kebesarannya justru menjadi tanda kebesaran Allah Ta'ala. Sedangkan 2 lainnya berasal dari kalangan kafir yang congkak, yang kejayaannya hanya sebatas ujian, lalu berakhir dengan kehancuran. Raja yang pertama adalah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Putra dari Nabi Daud ini dianugerahi oleh Allah bukan hanya kerajaan yang luas, melainkan juga ilmu, hikmah, bahkan kekuasaan atas angin, jin, dan hewan-hewan di daratan. Ia bukan sekadar raja, ia seorang nabi. Kekuasaan yang tak tertandingi itu tetap membuatnya tunduk, sujud, dan patuh kepada Allah. Dengan izin Allah, bala tentara manusia, jin, dan burung berkumpul dalam barisannya. Angin tunduk di bawah perintahnya. Singgasana Ratu Balqis pun dapat dipindahkan seketika dengan kekuatan yang diberikan Allah kepadanya. Kekuasaan yang luas itu bukan membuatnya sombong, tetapi semakin menambah rasa syukurnya kepada Sang Pencipta. Raja yang kedua adalah Iskandar Zulkarnain, seorang raja agung yang berkelana jauh ke timur dan barat, hingga mencapai negeri-negeri yang asing bagi manusia pada zamannya. Ia membangun tembok raksasa yang terkenal dalam sejarah, penghalang kokoh dari besi dan tembaga untuk melindungi manusia dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Zulkarnain adalah contoh pemimpin yang adil, mengarungi dunia bukan hanya untuk menaklukkan, tetapi untuk menegakkan keadilan dan menyebarkan kebaikan. Kekuatannya yang besar tak membuatnya lalai, karena ia selalu mengingat bahwa setiap kemenangan hanyalah pertolongan dari Allah. Adapun dari kalangan kafir, tercatat 2 nama besar yang pernah menguasai dunia. Yang pertama adalah Raja Namrud, sang penguasa pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Namrud adalah simbol kesombongan manusia yang berani menentang seruan tauhid Nabi Ibrahim. Dialah yang membangun menara tinggi, ingin mencapai langit untuk menantang Tuhan. Ia menganggap dirinya sebagai Tuhan, padahal ia hanyalah manusia fana. Pada akhirnya, kekuasaan yang luas itu runtuh dengan cara yang hina. Allah mengutus seekor nyamuk kecil yang masuk ke dalam kepalanya, menyiksanya hingga ia binasa. Inilah bukti bahwa keangkuhan manusia tidak ada artinya di hadapan Sang Pencipta. Yang kedua adalah Raja Shaddad bin Ad, putra dari kaum Ad yang gagah perkasa. Ia dikenal sebagai raja yang berusaha menyaingi surga Allah dengan membangun taman megah yang disebut Iromaza-Tilimat, sebuah kota dengan tiang-tiang yang tinggi, dihiasi keindahan luar biasa. Shaddad ingin menciptakan surga buatan di dunia, sebagai tanda kesombongan dan penolakannya terhadap wahyu Allah. Namun sebelum sempat menikmati surga ciptaannya, ia ditimpa azab. Kota megah itu hancur, dan ia sendiri binasa dalam kemurkaan Allah. Kisahnya menjadi pelajaran bahwa surga buatan manusia tak akan pernah bisa menandingi surga hakiki dari Allah. Namun sebagian riwayat juga menyebutkan nama Nebukadnezar, Raja Babilonia yang menaklukkan banyak negeri, termasuk Baitul Maqdis. Ia dikenal sebagai penguasa yang kejam, menghancurkan rumah ibadah dan menindas umat Allah. Meski besar kuasanya, akhirnya ia pun digulung oleh zaman, ditelan oleh sejarah, dan kekuasaannya tidak lagi tersisa kecuali dalam catatan-catatan kuno. Adapun Raja Fir'aun, meski sering disebut sebagai raja yang angkuh, ia sebenarnya hanyalah penguasa Mesir. Kekuasaan Fir'aun tidak meliputi seluruh dunia, melainkan terbatas pada negeri Mesir dan sekitarnya. Namun karena kesombongannya yang mengaku diri sebagai Tuhan, kisahnya abadi dalam Al-Quran. Allah menenggelamkannya di laut dan menjadikan jasadnya sebagai tanda bagi umat-umat setelahnya, agar mereka mengetahui bahwa tidak ada yang lebih perkasa dari kekuasaan Allah.
Dan pada pembahasan kali ini, kita akan mengangkat kisah raja kafir yang bernama Shaddad bin Ad. Menurut Wahab bin Munabbi, salah seorang pemuka tabi'in dan ahli dalam bidang sejarah, Shaddad bin Ad mempunyai 4.000 orang anak. Menurut sebuah riwayat, dia telah menikahi 1.000 wanita. Dia hidup selama 1.000 tahun. Al-Kisai, seorang ulama di bidang qiraatul Quran, mengatakan, ketika Ad mau meninggal, dia mengangkat 3 anaknya untuk menjadi penggantinya, yaitu Shaddad, Syadid, dan Arum. Shaddad adalah anak Ad yang tertua. Tatkala kekuasaannya kian kuat dan bertambah luas, dia memerangi raja-raja yang ada di seantero bumi, membunuh mereka, menguasai tanah dan tempat tinggal mereka. Dia memegang tampuk kekuasaan dari timur hingga barat. Al-Kisai juga mengatakan bahwa Shaddad bin Ad dahulunya adalah orang yang sangat tertarik membaca kitab-kitab terdahulu yang telah diturunkan kepada para nabi. Setiap kali dia mendengar tentang sifat-sifat surga, dirinya merasa senang. Dalam hatinya terbersit untuk mendapatkan surga semacam itu di dunia. Akan tetapi pengetahuan yang dimiliki oleh Shaddad sama sekali tidak membuatnya beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Betapapun luasnya ilmu yang ia kuasai, betapapun tingginya kecerdasan yang ia miliki, semuanya tidak berbuah menjadi keimanan. Sebaliknya, justru dengan pengetahuan itu, ia semakin congkak, semakin ingkar, dan menolak ajaran tauhid. Hati Shaddad telah terkunci rapat. Nur hidayah tidak mampu menembus dinding kesombongan yang melingkupinya. Baginya, seruan tauhid hanyalah kelemahan. Ia menganggap bahwa menyembah kepada Tuhan yang Esa adalah sesuatu yang tak pantas bagi seorang raja besar yang memiliki kekuatan tak tertandingi. Dan ketika ia akhirnya diangkat menjadi raja, kesombongannya semakin menjadi. Perilaku jahatnya semakin tak terbendung. Ia memerintah dengan tangan besi, menebarkan ketakutan ke setiap penjuru dunia. Shaddad bukanlah manusia biasa. Sebagai keturunan kaum Ad, tubuhnya menjulang tinggi lebih dari 20 meter. Ketika ia berdiri, tubuhnya tampak bagaikan menara yang perkasa. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar, setiap gerakannya menghadirkan rasa gentar di dada siapapun yang menyaksikan. Begitu pula dengan seluruh pasukannya dan bangsa kaum Ad. Tubuh yang paling pendek di antara mereka tingginya 20 meter. Mereka semua bertubuh besar, tegap dan kuat. Dengan tubuh raksasa dan tenaga yang luar biasa, mereka menjadi pasukan yang tidak terkalahkan. Bangsa manapun yang mencoba melawan akan dengan mudah dihancurkan. Tidak ada benteng pertahanan yang cukup kokoh, tidak ada pasukan perang yang cukup tangguh untuk melawan kekuatan mereka. Maka Shaddad dengan mudah menaklukkan kerajaan-kerajaan di berbagai penjuru dunia. Negeri demi negeri, satu persatu tunduk di bawah kekuasaannya. Bila sebuah kerajaan berani menolak perintahnya, maka dengan tanpa ragu ia akan mengerahkan bala tentaranya. Shaddad adalah raja yang bengis dan kejam. Ia tak segan-segan menghancurkan sebuah negeri hanya karena tidak mau tunduk kepadanya. Baginya, kekerasan adalah jalan untuk menegakkan wibawa. Ketakutan adalah senjata paling ampuh untuk menguasai hati manusia. Dan dengan kebengisan itu, ia mengikat seluruh dunia dalam genggaman tangannya. Namun, kejahatan Shaddad tidak berhenti sampai di situ. Di samping sebagai raja yang zalim, ia juga seorang penyembah berhala. Bersama seluruh kaum Ad, mereka menjadikan patung-patung buatan tangan manusia sebagai sesembahan. Hari-hari kaum Ad dihabiskan dalam kesesatan. Mereka berpesta pora, berbangga dengan kekuatan tubuh mereka, bermegah dengan kekayaan dan kekuasaan yang melimpah. Mereka mengira bahwa hidup hanya sebatas dunia, bahwa mereka diciptakan untuk berkuasa dan tidak ada yang mampu menandingi. Namun Allah yang maha bijaksana tidak membiarkan hamba-hambanya terus tersesat dalam kegelapan. Maka diutuslah seorang nabi yang mulia untuk kaum Ad. Seorang utusan yang datang membawa kebenaran, menyeru mereka kembali kepada jalan yang lurus. Nabi itu bernama Hud alaihissalam. Meskipun yang dihadapi oleh Nabi Hud alaihissalam adalah kaum raksasa, manusia-manusia yang tubuhnya menjulang tinggi, beliau sama sekali tidak gentar. Nabi Hud bukanlah seorang yang berperawakan raksasa seperti kaumnya. Tubuhnya biasa saja, sama seperti manusia pada umumnya. Tetapi hatinya penuh dengan cahaya iman, lisannya senantiasa membawa kebenaran,
dan keberaniannya melebihi pasukan manapun. Ia tidak gentar meski harus berdiri seorang diri di hadapan ribuan kaum raksasa yang siap menentangnya. Dengan penuh kesabaran, Nabi Hud menyeru kepada kaum Ad, "Wahai kaumku, tinggalkanlah penyembahan berhala-berhala yang tidak memberi manfaat dan mudarat. Sembahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Janganlah kalian berlaku zalim dan angkuh, karena sesungguhnya Allah membenci kesombongan." Namun seruan penuh kasih itu tidak membuat hati Raja Shaddad dan kaum Ad luluh. Sebaliknya, Raja Shaddad menjadi murka, matanya menyala penuh kesombongan. Kemudian ia berteriak lantang kepada pasukannya, "Bunuh dia, hancurkan tubuhnya, agar ia berhenti mengganggu kita dengan omongannya." Tetapi Allah yang Maha Perkasa melindungi utusannya. Setiap kali mereka hendak mendekat, setiap kali pedang hendak dihunuskan, mukjizat Allah melindungi Nabi Hud. Tidak ada satu pun dari mereka yang mampu menyentuh apalagi melukainya. Tangan yang terjulur menjadi lemah, senjata yang terangkat menjadi berat, dan kekuatan raksasa mereka sirna seketika. Mereka pun hanya bisa menghina, mengejek, dan mencaci maki. Lihatlah, Hud hanyalah manusia biasa yang gila. Ia bicara tentang Tuhan yang tidak terlihat. Apa gunanya meninggalkan berhala-berhala kami? Apa yang bisa ia berikan kepada kami? Hari demi hari, Nabi Hud tetap datang berdakwah tanpa rasa lelah. Hingga pada suatu ketika saat Nabi Hud kembali berdakwah di hadapan kaum Ad, Raja Shaddad menatap Nabi Hud dengan sinis. Dia lalu menghampiri Nabi Hud dan bertanya dengan suara lantang yang menggema, "Wahai Hud, katakan padaku, jika kami meninggalkan berhala-berhala kami, jika kami mengikuti seruanmu, apa balasan yang akan kami terima?" Nabi Hud tersenyum tenang, lalu menjawab dengan suara yang lembut, namun penuh keyakinan, "Wahai Raja Shaddad dan seluruh kaum Ad, jika kalian beriman kepada Allah, meninggalkan kesombongan, dan tidak lagi menyembah berhala, maka kalian akan selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Dan di akhirat kelak, kalian akan dimasukkan ke dalam surga Aden. Sebuah surga yang Allah janjikan, penuh dengan keindahan yang tiada tara. Di dalamnya terdapat taman-taman hijau, sungai-sungai yang mengalir jernih, kota-kota bercahaya, serta istana-istana yang dindingnya terbuat dari emas, perak, dan mutiara. Itulah balasan bagi orang-orang yang beriman." Mendengar itu, Raja Shaddad tertawa mengejek. Dengan nada congkak, Shaddad berkata, "Hanya itu? Surga dengan istana emas dan mutiara? Wahai Hud, apa sulitnya bagiku mewujudkan itu di dunia ini? Aku adalah penguasa bumi, kekuatanku tak tertandingi, pasukanku tak terkalahkan. Jika itu yang kau janjikan, aku pun bisa membuatnya. Aku akan membangun surga sebagaimana yang kau sebutkan. Di dunia ini, dengan tanganku sendiri, dengan kekuatanku, aku akan membuat surga yang lebih indah dari surga yang kau janjikan itu." Kaum Ad bersorak, bertepuk tangan, dan semakin mengejek Nabi Hud. Mereka menganggap bahwa dengan kekayaan, kekuasaan, dan tenaga raksasa yang mereka miliki, mereka benar-benar mampu menciptakan surga di bumi. Namun Nabi Hud hanya menghela napas, memandang mereka dengan tatapan kecewa. Beliau tahu kesombongan itu hanya akan membawa mereka pada kebinasaan, sebab surga sejati bukanlah buatan tangan manusia, melainkan karunia Allah bagi hamba-hambanya yang beriman. Dan sejak saat itu Shaddad bin Ad memerintahkan pasukannya untuk mewujudkan ambisinya. Ia ingin membangun surga tiruan, sebuah kota megah dengan tiang-tiang menjulang tinggi, istana-istana berlapis emas, taman-taman indah dengan sungai buatan, dan dinding-dinding berhiaskan permata. Ia menamainya Iroma Zatil Imad, Irom, sebuah kota yang bertiang-tiang agung. Kemudian Raja Shaddad memanggil salah seorang menterinya yang berpengalaman. Ia memerintahkan agar seluruh orang pintar, ahli bangunan, dan arsitek terbaik dikumpulkan. Mereka diperintah untuk mencari tanah yang luas, berhawa sejuk, banyak pepohonan, dan dialiri sungai. Maka berangkatlah rombongan istana menjalankan tugas dari sang raja. Setelah menempuh perjalanan panjang, menyusuri pelosok bumi, rombongan itu menemukan sebuah tanah di wilayah Aden, di pinggiran Yaman. Tanah itu subur, luas dan indah, cocok untuk mewujudkan mimpi sang raja.
Laporan itu dibawa kembali kepada Shaddad. Sang raja kemudian memerintahkan ribuan arsitek, tukang bangunan, dan para pekerja untuk memulai pembangunan. Mereka menandai tanah tersebut dengan ukuran yang luar biasa. Sebuah kota dengan bentuk 4 sisi, masing-masing sisi sepanjang 10 farsakh, sedangkan lingkarannya mencapai 4 farsakh. Pondasi digali, pagar pun didirikan dari batu pualam yang dihias dengan ukiran bercorak indah. Namun ketika pembangunan baru setengah jadi, para pekerja melapor bahwa pagar kota hanya terbuat dari pualam. Mendengar itu, Shaddad merasa tidak puas. Ia berkata kepada para menterinya dengan nada congkak, "Tidakkah kalian tahu bahwa aku adalah penguasa dunia? Aku tidak mau bangunan ini hanya dari batu pualam biasa. Bangunlah dengan emas, perak, permata, mutiara, yakut, minyak kasturi, kafur, dan za'faran. Aku ingin semuanya dilapisi kemewahan yang tidak pernah terlihat sebelumnya." Maka dengan kekuasaan yang meliputi negeri-negeri di bawah naungannya, Shaddad mengirimkan perintah ke seluruh kerajaan agar menyerahkan emas, perak, dan permata kepadanya. Harta yang terkumpul sangat banyak, tak terhitung jumlahnya. Dari emas dan perak itu dibuatlah bata-bata. Bata itu ditumpuk hingga menjulang tinggi, menjadi pagar yang berkilauan. Di tengah kota, mereka mendirikan sebuah gedung besar. Tiang-tiangnya terbuat dari zamrud hijau dan yakut merah, dindingnya bersinar karena dilapisi emas dan mutiara. Untuk memperindahnya, mereka menciptakan pepohonan dari permata. Daunnya dari zamrud, buahnya dari mutiara, batangnya dari yakut. Sungai-sungai buatan mengalir di sekelilingnya, sementara udara dipenuhi aroma kasturi. Seluruhnya dibangun dengan kesungguhan dan detail yang menakjubkan. Pembangunan kota megah ini memakan waktu yang sangat lama. 300 tahun lamanya para pekerja mengabdikan tenaga untuk menyelesaikannya. Saking megahnya, salah seorang ulama bernama Wahab bin Munabbih berkata, "Di muka bumi tidak pernah ada kota yang semegah itu, bahkan separuhnya pun tidak." Allah pun mengabadikan dalam firman-Nya, "Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain." Quran Surat Al-Fajr ayat 6-8. Ya, itulah Iroma Dhatil Imad, kota tiang-tiang tinggi yang dibangun Raja Shaddad dengan penuh kesombongan. Tidak ada kota lain yang mampu menandingi kemegahannya, bahkan hingga akhir zaman. Setelah pembangunan selesai, Shaddad memerintahkan agar semua perabot, wadah dan perhiasan dipindahkan ke kota itu. Pekerjaan pemindahan ini sendiri memakan waktu 10 tahun, hingga tibalah saat yang ditunggu-tunggu, peresmian surga tiruan di muka bumi. Shaddad beserta para istri, pelayan, menteri, dan seluruh pengikutnya berangkat menuju kota itu. Mereka menunggangi kendaraan yang dihiasi emas murni, dengan pelana hasil karya seni luar biasa. Rombongan berjalan penuh kebanggaan, hingga akhirnya tiba di gerbang kota yang menjulang tinggi. Namun, tatkala Shaddad hendak memasuki pintu surga tiruannya, tiba-tiba muncullah malaikat Jibril alaihissalam. Dengan suara lantang beliau berkata, "Wahai Shaddad, jika engkau mengakui Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanmu, maka aku mempersilahkanmu untuk masuk. Akan tetapi, jika engkau tidak mau mengakuinya, maka pada saat ini juga aku akan membinasakanmu." Mendapati ancaman tersebut, Shaddad tetap keras kepala. Ia menolak untuk mengakui Allah. Maka seketika itu juga, Jibril mengeluarkan satu teriakan keras. Dalam sekejap, Shaddad, para menteri, para pengikut, dan seluruh rombongan tewas bergelimpangan di depan pintu kota. Tidak ada seorang pun yang sempat masuk ke dalamnya. Surga tiruan itu pun ditinggalkan kosong, menjadi saksi bisu atas kesombongan manusia yang berani menandingi janji Allah Azza wa Jalla. Satu yang perlu diketahui, bahwa kisah Raja Shaddad ini adalah bagian dari kisah-kisah Israiliyat yang tidak wajib kita yakini kebenarannya. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.